Kia Visto mah gampang overheat. Mesin Kia Visto mah nggak tahan panas. Eits, kata siapa? Yuk sini, kita ngobrol-ngobrol yuk. Halo, selamat datang di Garasi Lufty Aditya. Intinya, setiap mobil, mau itu keluaran baru, mau itu keluaran lama, pasti punya resiko overheat. Ya, kalau kita abai, kalau kita lalai dalam merawat mobil, pasti punya resiko overheat. Salah satunya ya, trouble mobil itu yang paling krusial itu adalah overheat. Sebelum kita lanjut, kita mau pastiin dulu istilahnya kita penggunaannya sama ya. Overheat, bukan overhead, ataupun overheat. Yang benar adalah overheat. Terlalu panas, bukan terlalu kepala. Lalu kenapa sih banyak di forum-forum atau di netizen yang bilang kalau misalnya Kia Visto ini rentan sekali overheat. Kia Visto ini gampang banget overheat. Pas saya trip ke Bali juga banyak yang nanya overheat nggak? Nah, di video kali ini mari kita bahas secara mendetail tentang Kia Visto ini, sistem pendinginnya, sistem pendingin mesinnya. Mudah-mudahan video ini bisa tempat kita buat sharing, karena yang saya tahu juga belum tentu benar. Jadi, teman-teman, kalau yang mau ngasih masukan, kalau ada yang mau mengkoreksi tentang apa yang saya ucapkan, bisa di komen ya. Kita sharing aja bareng-bareng di video ini. Yang pertama adalah, kenapa mobil itu bisa overheat? Nah, mobil yang dengan berpendingin cairan, berarti kalau misalkan mobil itu sering overheat, berarti ada malfungsi di bagian pendinginnya. Di bagian pendingin mesinnya ada malfungsi. Nah, rata-rata orang itu nggak tahu bagaimana cara mendeteksi, bagaimana cara merawat, atau bagaimana sistem kerja sederhananya dari sistem pendingin mesin itu. Intinya, jangan abai ya, jangan lalai. Kalau misalnya mesin overheat, segera cek apa aja yang terjadi malfungsi di bagian pendingin mesin. Yang kedua adalah, bahaya nggak sih kalau mesin overheat? Ya jelas, itu sangat berbahaya. Berbahayanya paling utama fatal adalah ke dompet. Karena pasti bakal mengeluarkan uang yang nggak sedikit kalau menurut saya. Yang kedua itu adalah bahayanya dalam mobil jadi nggak bisa dipakai. Mobilitas kalian terganggu. Nah, yang ketiga bahayanya adalah kalau misalkan kalian overheatnya di situasi di jalan tol atau lagi keluar kota, yaitu pasti menguras energi, menguras waktu, dan juga hancur jadi rencana untuk liburan dan lain-lain. Soalnya kalau misalnya udah overheat itu pasti kemungkinan resiko paling besar adalah turun mesin. Kenapa? Karena blok silinder dari mesin itu, nih yang di atas ini pasti ada nggak presisi lagi, nggak lurus. Istilahnya melenting. Jadi bisa oli masuk ke ruang bakar, bisa jadi air radiator masuk ke oli, dan itu udah pasti mobil itu mesinnya udah nggak sehat lagi. Jadi bahaya banget kalau misalkan overheat ya. Dari sekian banyak resiko bahaya itu, mudah-mudahan teman-teman jangan sampai kejadian ya. Kalau misalnya kita lagi trip atau lagi berangkat kerja, tiba-tiba mesin overheat, itu jangan sampai kejadian. Makanya kita harus punya bekal pengetahuan yang basic tentang pendingin mesin dan juga troubleshootingnya seperti apa, menanganinya seperti apa. Itu kita harus tahu. Biar kita pertama tahu tindakan apa yang prioritas yang harus dilakukan, dan yang kedua biar nggak diakalin bengkel. Nah, simak terus videonya ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, part apa aja yang kita harus tahu di dalam sistem pendingin mobil Kia Visto itu. Nah, saya coba sepengetahuan saya yang biasa saya cek di mobil Kia Visto saya ya. Nih, yang pertama adalah tutup radiator. Nah, tutup radiator ini karena kondisinya tadi habis dipanaskan jadi luber. Nah, tutup radiator ini wajib dalam kondisi baik dan kondisi normal. Yang terbaik adalah pastinya yang original dari Hyundai atau Kia-nya, atau dari merek-merek seperti Mando dan lain-lain. Pastinya barnya ini sekitar 0,9 bar yang saya gunakan. Itu harus sesuai ya spesifikasi, dan juga si per ininya harus berfungsi normal. Karena apa? Karena air radiator ketika bekerja itu, saya pasang lagi, ketika bekerja itu dia ada pressure. Nah, pressure ini tergantung kebutuhannya. Ketika berlebihan, maka air radiator akan ke sini, ke reservoir. Dan ketika kekurangan, si radiator kekurangan cairan, maka dia akan nyedot ke sini untuk mengisi kekurangannya. Nah, kalau misalkan tutup radiator ini bermasalah, biasanya akan timbul di sini istilahnya itu mendidih, menggolak gitu, ngagolak. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngebuluk-buluk gitulah di sini nih. Blubuk kayak gitu. Ketika kita buka, itu ada gelembung-gelembung buluk kayak
air dididihkan. Nah gitu. Terus di indikator di speedometer juga biasanya naik. Itu tutup radiator. Jadi kalau teman-teman temperatur naik, cek yang paling awal ini adalah tutup radiator. Dan wajib ini diganti kalau misalkan sudah tidak baik. Karena ini krusial banget. Jangan sampai ada bocor air radiator ke sini. Ini kan tadi dibuka ya, jadi bleber. Jangan sampai ada, kalau kondisi lagi running, jangan sampai ada bleber-bleber ke sini air radiator, jangan sampai ada bleber. Berarti ini nggak bener. Karena tekanan air itu lebih besar daripada tekanan oli. Jadi kalau misalkan ada bocor di bagian pendingin di sini, itu lebih berbahaya daripada rembesan-rembesan kecil oli. Karena tekanannya lebih besar si radiator. Part yang kedua yang harus diperhatikan adalah si radiatornya itu sendiri. Radiator itu sendiri itu harus dalam kondisi lancar, tidak ada mampet, kisi-kisinya juga tidak ada, mana nih, kisi-kisi ini tidak ada retak-retak atau tertutup. Jangan sampai ada bocor di sela-sela ini, jangan sampai ada terlihat bocor di sela-sela ini. Kalau misalkan ada bocor atau misalkan ada yang menggenang di sini air radiator, segera lakukan servis di tukang servis radiator atau ganti baru. Oh ya, tutup radiator itu tuh 65 ribuan sampai 200 ribuan lah. Ya, nggak mahal-mahal banget. Nah, radiator tuh 600 ribu. Yang Kia Visto kalau pakai yang manual matic sama aja, kecuali maticnya itu ada pendingin oli matic ke radiator. Beberapa Kia Visto yang build up itu tuh ada pendinginnya. Jadi kalian harus pakai yang khusus yang matic. Nah, radiator ini krusial juga. Kalian harus dalam kondisi baik, jangan sampai ada bocor, jangan sampai ada retak-retak rambut gitu, harus segera diservis atau diganti yang baru. Itu radiator ya. Nah, selanjutnya yang keberapa tuh? Yang ketiga berarti ya kita ya. Itu air radiator. Air radiator itu penting. Penggunaannya wajib harus sesuai spesifikasi si Kia Visto. Di manual book Kia Visto itu disarankan pakai engine coolant, pakai designable apalah gitu, designed for engine water kayak gitulah istilahnya. Jadi dia intinya bahasa Indonesia adalah harus menggunakan cairan yang khusus diformulasikan untuk pendingin mesin atau pendingin radiator. Nah, kalau saya pakai ini Preston radiator coolant ini, yang paling terjangkau, yang paling bisa ditemui di mana aja, di Borma atau di minimarket juga ada Preston. Ini cairan Preston. Nah, ini cairan Preston. Kenapa harus pakai radiator coolant? Sebenarnya yang paling pertama krusial adalah ketika terjadi kebocoran, kita tahu di mana letak bocor. Soalnya ada warna-warna hijau kayak gini. Nah, warna hijau, oh di situ bocornya. Berarti itu yang harus kita perhatiin, harus kita servis. Berbeda kalau misalkan pakai air biasa, itu langsung menguap dan tidak berbekas. Jadi nggak kelihatan gitu. Nah, air radiator juga wajib yang bagus. Karena apa? Ini adalah contoh air radiator yang kurang bagus ya. Jadi dia hanya diwarnain hijau aja. Air AC yang diwarnain hijau. Nah, ini kurang bagus, kurang maksimal. Karena apa? Kalau misalnya air radiator itu wajib yang mempunyai titik didih di atas air biasa. Biasanya 110 atau 115 dia titik didihnya. Kalau air biasa kan 100 dia udah mendidih. Nah, ini harus di atas itu. Jadi diformulasikan khusus. Di dalamnya tuh ada ethylene glycol, ada emulsi juga. Diformulasikan khusus biar nggak, pertama karat. Yang kedua biar titik didihnya di atas. Yang ketiga untuk ngelancarin biar nggak mampet si saluran-saluran di sini. Nah, ini perbedaannya ya. Ini 30 ribuan, 25 ribu, 30 ribuan. Yang ini 80 ribu sampai 100 ribuan nih harganya di luaran sana. Dan ini juga nggak beli terus-menerus ya. Nah, ini saya kemarin habis benerin termostat, jadi beli segini dan masih sisa. Banyak banget perdebatan, bagus air biasa atau air coolant. Kalau saya sih melihatnya, lihat di manual book bukunya. Kalaupun nggak ada manual booknya, searching manual book dari mobil juga banyak di e-book ataupun PDF di internet yang udah upload tentang manual book. Di manual book pasti dijelaskan gunakanlah air yang diformulasikan khusus untuk, atau air khusus pendingin mesin. Jadi bukan air biasa.
Dan biasanya mobil-mobil yang datang dari showroom atau kondisi baru itu pasti isinya air radiator coolant, bukan air biasa. Jadi direkomendasikan itu ya, air coolant, karena pertama titik didihnya di atas dari air biasa, yang kedua diformulasikan khusus biar tidak ada sumbatan di jalur air, dan yang ketiga diberi warna untuk memudahkan kita kalau misalnya ada kebocoran, mendeteksi gitu. Jadi disarankan menggunakan radiator coolant. Kalau misalkan ada perdebatan, pakai air biasa juga, saya udah bertahun-tahun nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya itu sih silahkan ya, silahkan. Cuman sepengalaman saya pribadi, dari beberapa belas mobil yang saya handle, kepunyaan saya sendiri. Pertama, kayak kemarin aja lah, Corolla sama Starlet ya, saya punya. Itu dia pakai air biasa, pas dibongkar semuanya keropos. Jadi aman sih aman, cuman ya keropos. Suatu saat kalau keroposnya itu nambah parah, ya pasti jebol itu airnya. Karena air itu bertekanan tinggi. Jadi menurut sepengalaman saya, menggunakan air biasa itu tidak baik. Karena ada beberapa mobil saya menggunakan air biasa, itu saya harus keluar uang minimal 1 juta untuk total diganti, dilas, dibubut, dan lain-lain yang keroposnya ganti parts gitu. Jadi perdebatan tentang air coolant sama air biasa itu memang nggak ada habisnya. Cuman kita based on manual book sama based on pengalaman pribadi aja. Kalau kalian yakin menggunakan air biasa itu bisa, mobil sehat-sehat aja silahkan. Tapi kalau saya sih, menurut pengalaman saya dan saya baca di manual book, memang itu harus pakai radiator coolant. Atau referensinya banyak sih di YouTube, kayak di dokter mobil atau lain-lain, silahkan. Kalau misalnya ada yang mengatakan air mineral normal-normal aja, ya sebenarnya bisa sih. Bisa pakai air biasa juga, cuman kan air biasa tuh ada mineral yang membuat karat, nah itu yang bahayanya. Kalau karatnya itu saluran airnya karat, terus karatnya bisa jadi menyumbat, dan itu keluar duit lagi. Nah itu. Jadi kalau saya sih menyarankan pakai radiator coolant. Nah lalu part apa aja? Nah selang-selang kayak gini nih. Selang-selang kayak gini ini wajib dalam kondisi baik ya. Kalau yang tidak baik gimana? Kalau yang tidak baik ketika ada tekanan dia ngegelembung kayak mau pecah gitu. Dan juga kalau misalnya di sini ada kerak-kerak kayak gini, segera ganti aja deh. Segera ganti, karena kerak-keraknya itu pasti nempel di selang-selang ini. Ini selang-selang ini murah sih, cuman saya belum pernah ganti. Nanti coba saya update ya di screenshot harganya. Ganti selang ke bawah juga ada, radiator bawah gitu. Ini selang-selang wajib diganti dan kondisinya wajib normal. Itu si termostat ini. Termostat tuh adanya di dalam sini, kelihatan nggak ya? Nah, termostat wajib terpasang. Wajib terpasang ya, sekali lagi termostat wajib terpasang. Karena apa? Termostat wajib terpasang itu biar suhu mesin dalam kondisi yang ideal. Karena kalau misalkan suhu mesinnya tidak ideal, itu bakal jadi boros. Lebih boros dan performa mesin nggak maksimal. Itu. Jadi untuk menjaga suhu tetap normal, tetap ideal, itu termostat wajib. Jadi ketika suhu tertentu, cairan yang ada di dalam mesin itu langsung dilempar ke radiator untuk didinginkan. Dan yang udah dingin masuk lagi ke mesin, kayak gitu. Jadi kalau ini nggak dipasang, itu air tuh muter aja terus. Jadi mesin dalam kondisi dingin terus. Kenapa? Kenapa rata-rata dilepas aja, montir, dilepas aja biar mobil dingin terus. Itu sih istilahnya shortcut ya. Shortcut biar mobil dalam kondisi dingin terus. Padahal tidak, apa ya istilahnya, tidak dicari gitu, mana itu yang menjadi sumber masalah mesin itu panas. Jadi rata-rata montir itu tuh udahlah, biar dia nggak capek, cabut aja termostat, beres gitu. Padahal kalau misalnya montirnya bagus, dia pasti mencari mana dulu nih, sistem mana yang bekerja tidak normal. Jadi nggak main asal cabut termostat aja, dibenerin yang salahnya itu. Kayak gitu guys, jadi termostat wajib terpasang. Kalau ada yang bilang termostat dilepas juga nggak apa-apa, ya memang nggak apa-apa. Cuman itu nggak normal. Kalau misalkan termostat dipasang mesin terus overheat, ya berarti persalahnya bukan di termostat. Coba cek part-part yang lain. Jadi kalau mesin normal itu termostat terpasang, tapi mesin nggak pernah overheat. Itu yang normal. Di termostat ya, nah ini untuk housing termostatnya juga wajib dicek. Housing tuh kayak bebangkongan lah. Apa sih? Mangkok termostatnya dicek, jangan sampai ada kerak, jangan sampai ada bocor di sini. Dan juga di sini wadah termostatnya, tempat termostatnya juga itu harus, housing termostatnya juga harus dicek. Nah, nanti saya kirim-kirim gambar ya di screenshot
bentuk partnya, karena nggak mungkin juga saya bongkar ini di situ. Nah itu termostatnya sama housingnya. Nah nanti kalau pakai radiator coolant, kalau ada kebocoran di sini ketahuan nih warna hijau-hijau keluar. Nah kalian bisa langsung antisipasi untuk ganti, untuk cek. Kalau pakai air biasa itu nggak kelihatan. Jadi ketika mesin dimatiin karena mesin masih panas, airnya keburu nguap. Tapi kalau yang pakai radiator coolant karena dia titik didihnya lebih tinggi, jadi ketika ada bocor di sini dia nggak langsung menguap. Dia ada noda dulu warna hijau atau warna merah di sini. Ini adalah sensor suhu. Nah ini sensor suhu nih di sini. Ini harus berfungsi normal karena dia yang menentukan cut off dari extra fan nyala atau mati. Nah ini si sensor ini ya. Aduh susah ngeliatnya. Pokoknya ini sensor ini. Kalau misalkan dia mencapai suhu tertentu, maka si kipas bakal nyala untuk mendinginkan radiator dan termostat ngebuka. Itu kuncinya di sensor itu. Selanjutnya adalah kipas radiator. Ini kipas radiator tuh letaknya di sini. Letaknya di sini kipas radiatornya tuh kelihatan ya. Kipas radiator itu wajib berfungsi normal karena sistem pendinginnya kipasnya di Kia Visto ini cuma satu. Cuman ini aja, nggak ada lagi. Kalau ini bermasalah, ya sudah, amsyong langsung temperaturnya pasti naik. Itu nih. Cara ngeceknya kita gini aja. Kita coba goyang-goyang. Kalau misalkan berat, ada bunyi kresek-kresek gitu, langsung cek. Langsung bongkar, langsung dicek apa yang harus diganti atau diservis. Biasanya trouble dari kipas ini brush magnetnya itu habis. Atau si lahernya udah kering gitu. Itu bisa diservis atau kalau kalian ada rezeki lebih ya bisa diganti motor fan-nya aja. Murah kok motor fan-nya sekitar 350.000 sampai 400 yang ori. Kalau yang biasa itu sekitar 200 ribuan. Part selanjutnya adalah water inlet housing yang ada di belakang blok mesin ini nih, di belakang. Nah, kalian kalau misalkan mau ngecek Kia Visto yang masih sehat, aduh, mana ya? Nah, itu dia. Nah, nanti saya lingkarin ya. Mana sih? Biar jelas. Nah, itu adalah water inletnya. Susah sih ngelihatnya kalau dari sini ya. Coba saya center dulu. Saya center. Nah tuh, itu buram lagi. Ya, pokoknya di daerah situ. Itu tuh yang masuk ke blok mesin si air dari termostat. Dan itu yang menjadi permasalahan utama di Kia Visto ini kenapa sering overheat. Itu kropos ya, karena penggunaannya bukan radiator coolant, terus banyak karat di situ ya, karena dia ada beberapa bagian juga. Nah di situ harus diganti. Jadi saluran yang dari blok mesin itu koreksi ya, nggak tahu dari termostat, nggak tahu dari blok mesin, itu pasti ke inlet itu. Kalau inlet itu kropos karena itu nggak kelihatan, biasanya tuh di bawah tuh banyak cairan air. Kalau pakai coolant dia pasti hijau ke bawah, banyak banget. Bocornya dari situ. Dan itu harus diganti. Harganya lumayan 450 ribuan. Ini juga saya udah ganti 450 ribu. Ini harus bongkar ini ke atas semua, harus bongkar filter biar itu bisa dicabut. Rada repot. Jadi kalian harus meluangkan waktu. Sekalian aja ganti itu sama termostatnya, ganti semua. Itu ya, part itu ya. Itu tuh Atos yang 1100 sama Atos yang 1000 atau Kia Visto 1000 itu beda. Perbedaannya cuma ada di kayak gini doang nih, ada bypassnya. Nah itu kita tinggal beli selang buntu aja, bisa pakai yang 1100. Kalau yang 1000 dia nggak ada kayak buat ke blok mesin ya, si housing kayak gitu. Bentuknya plastik itu tinggal ditutup aja pakai selang buntu beres. Bisa pakai yang 1100 sama aja kok. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan itu water pump. Water pump tuh letaknya di bawah situ, water pump. Nah, ada pulinya ya, water pump. Biasanya kalau water pump yang jelek itu tuh dia berisik kayak gitu. Terus cara ngecek water pump yang berfungsi normal atau enggak, kita buka tutup radiator, kita gas. Kalau misalkan airnya itu turun, berarti water pumpnya bagus, sirkulasinya bagus. Kuncinya itu ada di water pump. Water pump tuh di bawah. Ini nih. Mana ya? Ini nih, kalau nggak salah. Ini water pump. Situ. Itu harus dalam kondisi baik. Water pump yang jelek tuh biasanya geriginya, saya ada sih water pump yang Starlet tuh. Geriginya udah nggak bagus. Kita coba lihat ya water pump yang Starlet. Ya, kondisi water pump yang berfungsi baik ya. Nah, ini punyanya Starlet sih, bukan punya Kia Visto. Saya waktu itu ganti sekalian.
Nah, ini gigi-giginya masih bagus, juga di sininya packingnya juga masih nggak ada yang robek, masih bagus sebenarnya, cuma saya ganti. Nah, kenapa harus pakai radiator coolant? Kalau pakai air biasa itu punya resiko si gigi-gigi ini karat, karena air biasa itu mengandung mineral, jadi bisa membuat korosi di bagian metalnya. Dan kalau di sininya udah korosi, dia muter pun air pun nggak bakal bersirkulasi karena ininya udah habis giginya. Nah, itulah pentingnya pakai coolant. Nah, lalu gimana sih caranya kita ngerawat dan ngecek biar si Kia Visto itu nggak overheat? Yang pertama tadi ya, seluruh parts itu dicek dan diganti baru idealnya. Nah, kalau misalnya sehari-harinya mau ngecek, sebelum kalian pakai, sebelum dipanasin, cek level air radiator. Di sini harus dalam kondisi F, di sini cek, di sini juga cek, jangan sampai ada kurang, dicek. Cek kipas radiator apakah ada hambatan atau enggak gitu. Cek juga di setiap housing ini, jangan sampai ada warna hijau-hijau kalau kalian pakai water coolant. Di bagian sini jangan sampai, sama tadi di bagian belakang blok mesin, sama di radiator juga jangan sampai ada bercak-bercak hijau. Itu tandanya air radiator rembes. Dan juga cek di kolong apakah ada rembesan air radiator. Kalau warna radiator kalian hijau itu gampang deteksinya, tapi kalau pakai air biasa itu lebih sulit. Nah, itu diceknya ya. Jadi untuk ngeceknya cukup kayak gitu aja, dicek level air radiatornya, selalu tambahin kalau misalkan kurang. Juga radiatornya ada rembes atau enggak, cek di situ ada rembes atau enggak, di bawahnya juga ada rembes atau enggak. Nah, selanjutnya kalau ketika kalian pakai, selalu pantau si level suhu mesin di speedometer. Jangan sampai lebih dari angka jam 12. Jadi jam setengah 11 itu biasanya diem di situ. Kalaupun nanjak macet itu naik dia 12, tapi dia bakal turun lagi. Itu idealnya sih di jam 10 lah, jam 10-an si jarum temperaturnya. Lalu, nah, untuk mendeteksi si sirkulasinya bagus atau enggak, kalian panasin mesin tanpa nyalain AC. Pagi-pagi nyalain mesin tanpa nyalain AC, tunggu sampai extra fan nyala, sampai si kipas radiator nyala. Kalau sirkulasinya normal, kipas radiator itu nyala sekitar 20 sampai 30 detik. 30 detik mati. Itu berarti normal. Dalam arti termostat ngebuka, didinginkan yang panas di sini selama 30 detik. Ketika udah dingin, dia dibalikin lagi ke mesin. Berarti itu normal. Kalau terus-terusan nyala, berarti itu nggak normal si kipas radiatornya. Kalau terus lebih dari 30 detik, bahkan 1 menit nggak mati-mati, berarti ada yang sirkulasinya terganggu. Berarti harus dicek sirkulasinya. Yang tadi yang saya jelaskan ya, part-part itu harus dicek. Nah, jangan sampai si extra fan langsung ke aki. Jadi ketika mesin on, itu extra fan ikut on. Itu jangan. Itu namanya shortcut ya. Ngakalin. Jadi sebaik-baiknya mesin adalah sistemnya normal seperti keluaran pabrik. Radiatornya nggak dilangsungin ke sini. Itu shortcut. Itu tidak menyelesaikan masalah ya. Nggak menyelesaikan masalah. Jadi yang sumber masalahnya nggak dibenerin, malah ke extra fan yang di jumper. Jangan. Jadi kalau misalkan si extra fan-nya langsung ke aki, itu biasanya kalau kontak on dia langsung nyala. Nah itu salah. Yang tadi saya sebutkan itu kalau misalkan 20 detik 30 detik itu kalau sistem kelistrikannya normal. Jadi ketika termostat ngebuka, sensor ngebaca itu panas, ini nyala extra fan, ngedinginin air radiator selama 20 sampai 30 detik. Habis itu mati dan itu normal sirkulasinya. Jadi kalau misalnya AC on sih pasti nyala ya. Kita ngedeteksinya dari AC dimatiin dulu, panasin sekitar 10 menit sampai si extra fan-nya nyala, si fan-nya nyala. Berarti kalau 20-30 detik itu normal. Begitu. Mengulang yang tadi, kalau misalkan di sini mendidih, berarti cek pertama adalah tutup radiator. Tutup radiator ganti, biasanya itu kembali normal, nggak mendidih. Tapi kalau tutup radiator udah ganti ternyata masih mendidih, berarti ada yang salah di sistem pendingin yang tadi dijelaskan di awal. Cek semuanya. Pasti kalau udah cek semua, ganti semua, itu pasti normal kembali. Nah, saya lupa, ketika kalian mengganti dengan air coolant, jangan sekali-sekali dicampur dengan air biasa. Usahakan kalau untuk nambah
itu pakai radiator coolant dengan merek yang sama. Hati-hati ya, karena kalau misalkan menambah dengan air berarti nanti di dalamnya nggak murni lagi coolant, terganggu kinerja coolantnya, jadi sehingga nggak maksimal nanti pendinginannya. Nah, itulah yang bisa saya sharing. Kalau misalkan ada kurang, ada hal yang kelewat, atau ada yang mau ingin menambahkan, silahkan di komen. Tapi yang saya jelaskan tadi adalah sepengalaman saya dengan yang tadi dijelaskan itu, mobil Kia Visto saya belum pernah overheat. Pernah sekalipun trouble di bagian water inlet housing belakang itu tuh jebol. Gara-gara sebelumnya mungkin pakai air biasa, jadi karatnya kekumpul ketika saya pakai air radiator gitu. Jadi itu kedeteksi dengan berkat warna air radiator yang menggenang di bawah mobil. Itu saya langsung berhenti, karena kebetulan langsung di depan rumah, langsung saya panggil montir langganan, diganti, beres. Jadi pentingnya tahu gejala-gejala dan pentingnya tahu ada trouble apa sih di mobil ini, jadi kalian bisa langsung kontak mekanik, benerin sesuai dengan yang rusaknya gitu. Nah, begitulah video saya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan sharing yang bermanfaat ya, dan bisa juga jadi bahan teman-teman untuk ngerawat mobil Kia Visto. Jadi intinya, mobil Kia Visto ini bandel, sama sekali nggak pernah ada trouble yang gimana-gimana, selagi kita bisa ngerawatnya dan selagi kita paham. Kita nggak harus paham sampai bongkar-bongkar mesin sendiri, enggak. Yang penting kita tahu pengetahuannya. Dan ketika kita tahu troubleshootingnya di mana dan apa yang trouble, kita langsung bisa nyuruh mekanik benerin di bagian itu aja. Jadi nggak kemana-mana. Kalau kita awam nggak tahu kan kadang-kadang suka diakalin bengkel tuh. Oh ini harus diganti. Tapi kalau misalnya kita kelihatan paham sama mekaniknya, mereka nggak bakal berani untuk macem-macem ngakalin kita. Kayak gitu guys. Jadi sekian videonya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi tentang Kia Visto, cara ngerawat atau apapun itu ya. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.